Mulai hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Al-Ma'un dan pemirsa Sayap Dakwah TV beserta seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, di pagi hari ini kita kembali oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan keluasan untuk memulai majelis di masjid semacam ini. Setelah sebelumnya ketemu via layar handphone. Cuma ada bapak-bapak yang ketika ngelihat foto saya di HP itu diciumin itu. Jangan gitu Pak ya. Jari saking kangen nih. Nggak, bercanda. Nah maka alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali membuka offline. Cek ngerti ya, offline itu apa? Offline itu kajian seperti ini namanya offline. Nggak online gitu ya. Nggak online maka namanya offline. Maka ini salah satu yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kamera layar alat perekam ini, itu lah gak ketemu langsung begini gak lego, betul apa enggak? Iya, rasanya kayak iya, saya nyeramain siapa gitu, nyeramain kamera. Iya, lah nasi delok, lah karena delok itu kan kayak ngomong dewe saya. Jadi pemirsa, padahal tidak ada yang lihat. Nah, kalau begini kan sekaruan, ngantuk nyeneni, gampang ya. Ya. Iya, jadi gampang itu. Kalau gini kan bisa jelas itu anak wong itu. Apalagi Pak kalau ngomong di depan radio. Wih. Kan jenengan coba, saya pertama kali ceramah di radio itu kayak wong gendeng. Ini sudah, kalau ini kamera jelas ya, kamera. Kalau radio itu Pak cuma ngadepi mic satu gini Pak, tidak ada kamera. Terus saya ditinggal di ruangan kosong, ono AC ini kawan ngomong dewi 1 jam. Pendengar radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, itu materi 1 jam 20 menit habis materinya. Kenapa? Kayak iso nggudo Pak Anto, ndak bisa nggudo. Kayak iso nggudo, ngomongnya serius terus. Ketika materi saya habis, saya kode itu pemandu siarnya radio itu. Saya bilang, materi saya habis. Dibilang sama dia, ndak bisa Ustaz, kurang 40 menit. Tuh, gak iso sentek tawara. Loh, ndak bisa Ustaz, ini durasinya kurang 40 menit. Yuk, gak iso aku sentek jadi. Terus siapa? Akhirnya terpaksa dimasukkan iklan dulu. Saya suruh ngedabrus 40 menit. Wih, Masya Allah. Nah itu tidak enaknya offline seperti itu. Tapi kalau online begini, tatap muka, insya Allah lebih
Saya ngetes aja. Ngetes. Nah, maka ketika offline begini enaknya apa? Enaknya itu lebih interaktif. Jadi ada dua arah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar Nabi agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini pengajian perdana kita setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan. Maka yang pertama, tak lupa kita mengingatkan kepada jamaah sekalian dan kepada pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada untuk memperkuat istiqomah. Ini penting ini, untuk memperkuat apa? Istiqomah. Karena dalam Al-Quran dikatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian, kata Allah, menjadi seperti seorang wanita. Jadi yang dicontohkan ini laki atau perempuan? Perempuan. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang wanita itu merajut kain dari benang. Jadi dia punya benang, kemudian dirajut menjadi sehelai kain. Setelah kainnya beres, benangnya selesai, dia rajut menjadi kain yang utuh. Seharusnya kan tinggal dipilih, mau jadi baju, atau mau jadi celana, atau mau jadi jilbab, atau mau bikin apa, kan begitu. Bisa jadi taplak meja, bisa jadi keset, terus terserah. Ternyata perempuan ini kainnya jadi diapain? Dipreteli. Kembali dicopot, kembali bahasa Indonesia bakunya itu kembali diudari. Ngerti diudari ya? Itu bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Kembali diurai lagi. Jadi sudah jadi kain, dia menyusunnya susah payah, makan waktu lama. Setelah jadi tidak dimanfaatkan, tapi malah dirusak kembali menjadi benang-benang yang berserakan, tidak mampu lagi dimanfaatkan. Nah, oleh sebagian ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ayat ini digunakan untuk menjelaskan tentang istiqomah. Tentang apa? Istiqomah, mudawamatul a'mal, melanggengkan amalan. Jangan sampai Ramadan kita merajut benang, setelah keluar Ramadan kainnya sudah jadi, sekarang di bulan Syawal balik dirusak, diudari mana. Nah, maka sekarang tinggal waktunya kain yang kita bikin di bulan Ramadan, di Syawal ini mau kita buat apa. Nah, itulah sebabnya kita perlu yang namanya istiqomah. Istri, astagfirullah, Pak Anto, tolong. Istiqomah, Pak Anto. Kita perlu yang namanya istiqomah. Supaya apa? Karena salah satu di antara ciri amal itu oleh Allah diterima, salah satu ciri yang paling gampang dilihat, ini terulang terus ini. Tiap tahun kita sampaikan karena memang penting. Jadi kita ini setelah beramal, mesti kan kepingin ya, amalku tadi sama Allah diterima atau tidak. Puasa Ramadan, kepingin tahu Ramadanku sama Allah diterima atau tidak. Baca Al-Quran, yo penasaran, bacaan Al-Quranku yang barusan aku lakukan oleh Allah diberi pahala, diterima atau tidak. Maka cara melihatnya, satu yang paling gampang, gak mungkin bleset. Paling mudah, untuk supaya kita tahu amal kita diterima oleh Allah atau ditolak. Dan gak mungkin salah. Dan ini dituntut kejujuran pada diri masing-masing. Gak iso goro, gak iso. Apa itu? Lihat. Apabila setelah Anda melakukan amal ibadah, kemudian setelah itu oleh Allah Anda diberikan kemampuan melakukan ibadah berikutnya, itu tanda amal panjenengan sebelumnya sama Allah diterima. Jadi ibadah, setelah ibadah kok merasa ringan untuk melakukan ibadah yang berikutnya, itu tandanya apa? Ibadah panjenengan yang sebelumnya oleh Allah diterima. Tapi ibadah, mari ibadah malas ngelakoni ibadah berikutnya, itu tanda bahwa ibadah sebelumnya oleh Allah tidak diterima. Coba angkat tangan yang puasa Syawalnya belum beres.
Iya, saya juga sama. Kurang 2, kurang berapa? Kurang berapa, Anto? Kurang 6. Ya kudu kurang itu. Dorong kurang kok 6. Oh, kurang 3. Beres, alhamdulillah. Nah, maka sing sawali abot-abot ini hati-hati, Pak. Hati-hati. Mana tadi yang kurang 6 tadi? Nah, ini hati-hati. Kenapa? Kalau memang setelah Ramadan kita tidak diringankan untuk melakukan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu pertanda apa? Ini isyarat buruk ini. Khawatir. Memastikan tidak bisa kan? Khawatir. Khawatir apa? Ibadah Ramadan kita yang lalu oleh Allah tidak diterima. Maka panjenengan perlu 4 perkara setelah Ramadan. Tulis. Wih, WA ini waos Al-Quran, Masya Allah, bagus. Yang pertama, kathratud doa, banyak berdoa. Setelah Ramadan yang diperlukan apa? Banyak berdoa. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau punya kitab judulnya Lataiful Ma'arif. Nah, dalam kitab itu ditulis apa? Salah satunya, di antara amalan para salaf itu apa? Pendahulu ya. Jadi pendahulu 3 generasi utama, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini namanya apa? Generasi salaf. 3 generasi pertama. Itu namanya apa? Salaf. Maka kalau kita beramal harus ada patokannya dari amalan 3 generasi utama ini. Itulah namanya mengikuti para salaf. Bukan kemudian mengikuti kelompok tertentu, tidak. Yo, siapapun yang melakukan amalan yang amalan itu pernah dilakukan oleh para ulama di pada 3 generasi pertama, itu namanya mereka mengikuti salaf. Dan enaknya, Pak, salaf itu bukan cuma 1, Pak, wakeh. Sehingga siapapun di antara para ulama salaf yang Anda ikuti, maka Anda dikatakan apa? Salafi, mengikuti para salaf. Nah, sudah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan di antara amalannya para salaf itu apa? Mereka setelah keluar dari Ramadan berdoa selama 6 bulan. Berdoa selama berapa? 6 bulan. Untuk apa? Doa selama 6 bulan ini setelah Ramadan fokus minta sama Allah supaya Ramadannya diterima. Jadi tidak macam-macam, Pak. Kita baru Idul Fitri selalu bisa. Iya kan? Dongane wis ganti, biasanya dongo tentang Ramadan segala macam. Sekarang doanya sudah berubah. Kita lupa Ramadan. Sementara para salaf itu 6 bulan gak lali Ramadan. Bahkan setahun penuh itu pikiran mereka Ramadan terus. Loh, kenapa? Karena 6 bulan setelah Ramadan doanya minta Ramadannya diterima. 6 bulan setelah itu ganti mana doanya? Jadi begini, setelah Ramadan apa? Coba tes. Yang ndak hafal bulan Hijriah angkat tangan. Yang ndak hafal berdiri silakan pulang. Serem ya. Setelah Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. 3 bulan. Ini mereka doa terus ini. Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah sholat malam kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ditambahi tahun baru 3 bulan lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi sampai bulan Rabiul Awal itu yang mereka lakukan, berdoa minta supaya Ramadannya diterima. Masya Allah. Bayangin, Pak, berapa bulan? 6 bulan. Mulai bulan Rabiul Tsani, artinya masuk bulan ke-7 setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan masuk bulan yang ke-7 sampai ketemu Ramadan lagi sampai bulan Sya'ban, doa mereka berubah. Ya Allah, jadikan kami sampai ke bulan Ramadan. Artinya sepanjang tahun doa mereka tidak pernah lepas dari Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan minta Ramadannya diterima. 6 bulan setelah itu minta supaya kembali ketemu bulan Ramadan berikutnya. Nah, maka yang pertama banyak berdoa. Nomor 2, mudawamatus siyam, melazimkan, melanggengkan puasa. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa keutamaannya? Barang siapa puasa Ramadan
dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyami ad-dahri, seperti puasa setahun penuh. Itu pahalanya begitu. Dan kalau dihitung matematika ya gampang kan? Karena setiap kebaikan dikali 10. Ramadan berapa hari? 30. 30 kali 10 360. Ditambahi 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 60 hari. Berarti 360. Satu tahun berapa hari? 360 Hijriah. Pas enggak? Jadi hitungannya begitu. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa puasa sebulan 3 hari, gak usah kakek pak, nanti kurus. Kebanyakan puasa ini, Masya Allah. Jangan banyak-banyak puasa. Ini seperti sahabat Nabi yang namanya lupa saya. Sahabat Nabi tahun lalu ketemu, tahun ini ketemu lagi. Tapi ketika ketemu yang kedua kali, awak entek. Nabi tanya, ma ghayyarak, ada apa kamu berubah begini? Dibilang, saya banyak puasa. Apa kata Rasulullah? Kalau puasa bikin kamu seperti ini, kamu tidak boleh puasa, maka jangan puasa lagi. Sudah? Maka hadirin sekalian, barang siapa puasa dalam 1 bulan 3 hari istiqomah, terserah ini, boleh ayyamul bid, boleh pokoknya poso 3 dino opo ayo bu, boleh Senin Kemis, minggu ini Senin, minggu depannya Kemis, minggu depannya ditambahi Senin lagi, pokok minimal berapa hari? 3 hari dalam 1 bulan, maka pahalanya seperti puasa setahun. Jadi seakan-akan kalau panjenengan tiap bulan puasa 3 hari, itu seakan-akan panjenengan sepanjang tahun puasa terus, tidak pernah mokel. Kenapa? 3 kali 10 30, sebulan berapa hari? 30 hari. Nah kalau 1 bulan panjenengan puasa 3 hari, dikalikan 10, seakan-akan panjenengan puasa 30 hari. Lek benulan 3 hari, seakan-akan panjenengan puasa sepanjang tahun. Maka yang kedua, posone ojo mandek blas. Artinya jangan berhenti sama sekali, tetap ada puasa. Karena itu menunjukkan apa? Kalau panjenengan tetap puasa, artinya puasa Ramadan kemarin oleh Allah diterima, maka setelah Ramadannya selesai, Anda tetap ringan melakukan puasa sunnah. Itu yang nomor 2. Nomor 3, sholat tahajud pak. Masih cuma witir. Witir itu apa? Witir itu ganjil. Witir itu ganjil, dan biasanya digunakan sebagai penutup sholat malam, kan begitu, ditutup dengan jumlah yang ganjil. Maka Rasulullah mengatakan, qiyamul laili mathna fa idza khasyitum al-fajra autiru biwahidah. Sholat malam itu 2. Dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan jumlahnya berapa. Artinya apa? Terserah panjenengan. Kalau khawatir kedisian adzan subuh, maka tutup sholat kalian dengan witir yang ganjil. Berapa? Boleh 1, boleh 3. Rasulullah pernah sholat witir itu langsung 7, pernah langsung 5, bahkan pernah langsung 9 1 kali salam. Artinya memang sholat malam itu Pak, modelnya banyak, tidak usah gontok-gontokan. Maka nomor 1 banyak doa. Doa yang paling utama apa? Minta supaya Ramadannya oleh Allah diterima. Nomor 2, tetap puasa. Di bulan ini yang paling utama apa? 6 hari di bulan Syawal. Ustadz, Syawalan sudah ketemu Senin Kemis, ya monggo, tidak apa-apa, tambahi. Nomor 3, jangan lupa sholat malam. Ada satu hadis. Suatu hari Rasulullah SAW mengingatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Ini panjenengan saya beritahu ya. Jadi dalam hadis itu, kalau dikatakan Abdullah tanpa belakang, kan Abdullah itu banyak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Maka dalam hadis itu dibilang Abadilah. Abadilah itu bentuk jamak dari Abdullah. Abdullah dibilang Abadilah. Kalau dalam hadis dikatakan Abdullah tanpa belakang, ini Abdullah siapa? Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah yang lain? Maka disepakati oleh para ulama, kalau disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu sudah menjadi
konsensus. Wis apa maneh? Apa konsensus? Konsensus itu kalau jumlah penduduk tiap tahun dihitung itu namanya konsensus. Ya, namanya apa? Konsensus. Ngitung itu namanya Sampai kok percaya sih, Pak? Itu sensus, Pak. Itu namanya konsensus itu menjadi kesepakatan. Jadi kalau Abdullah Toh namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa kesepakatan mereka? Dikatakan begini. Apa kesepakatan mereka? Apa hadis Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud sama Rasul dipanggil. Abdullah sini. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin. Bayangin, Rasul tidak nyebut nama ya, tapi yang disebut fulan. Nanti panjenengan tahu maksudnya apa. Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Jangan kamu menjadi seperti siapa? Si fulan. Si fulannya siapa? Tidak ada yang tahu, Pak. Sampai perawi hadis ini pun tidak tahu. Ini yang Rasul maksud si fulan, yang Abdullah bin Mas'ud tidak boleh menyerupai dia itu siapa? Si fulannya ini siapa? Sampai perawi hadisnya tidak tahu. Kenapa? Saking Rasul menutupi keburukan orang yang Rasul sedang sebutkan. Khawatir nanti jadi riba. Jadi ibu-ibu begitu, Bu ya? Bu, riba hukumnya wajib atau sunnah? Buat ibu-ibu, riba itu wajib atau sunnah? Apa, Bu? Oh, mosok. Masa haram? Tidak yakin saya. Wajib atau sunnah, Bu? Haram ya? Masih pagi, sik kenceng sih. Engko rada awan melijo lewat gitu, bakul sayur lewat mulai. Saiki sunnah. Mangisuk pas pengajian haram. Saiki wis dadi sunnah. Nanti siang pekerjaan rumah sudah selesai, nyuci beres, masak beres, metu ketemu konco nih wajib. Begitu, Bu ya? Boten. Tapi ada yang iya saya dengar tadi. Begitu, Bu ya? Sudah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, jangan kamu niru-niru, jangan kamu menyerupai seperti si fulan. Ditanya sama Abdullah, kenapa ya Rasul? Saya tidak boleh niru si fulan. Dengerin apa sebabnya. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu si fulan yang aku sebut ini, kata Rasul, dia bisa sholat malam, tapi sekarang dia sudah meninggalkan sholat malam. Berarti, Pak, orang yang pernah memulai suatu amalan itu tercela kalau dia meninggalkan amalan yang pernah dia mulai. Berarti dalam hadis ini ada isyarat yang lain. Apa itu? Memulai amalan itu lebih mudah dibanding mempertahankan. Betul apa enggak? Orang istiqomah puasa, aku mau puasa Senin Kamis, ya Masya Allah sebulan lancar. Masuk 2 bulan mulai ono tantangan, 3 bulan buyar. Angkat tangan yang seperti itu. Aku mau istiqomah ngaji, setiap habis sholat 2 lembar. Puas. Ketika pertama, orang itu ketika punya niat baik kan artinya semangatnya saya dukur ya. Maka ketika memulai masih muda, masih semangat, masih membara, masih menggebu. Boy, kayak mantan anyar loh. Masih semangat. Oh, bendino dilakoni. Sudah jalan berapa waktu mulai kendo. Biasanya sedino pindo, mulai sedino sepisah. Ngaji. Jangan, aduh, Anda kok jangan salah paham. Ngajinya itu loh, ya. Mulai berkurang, kenapa? Karena istiqomah itu memang berat, sampai dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang kalau bisa istiqomah, Pak, itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dibandingkan dia oleh Allah diberikan 1000 keutamaan. Karamah itu apa? Karamah itu amrun kharikun lil ada yujriha Allahu ala aidi auliyaihim. Kejadian di luar batas manusiawi yang Allah berikan kepada kekasihnya. Di luar batas apa? Manusiawi. Contoh begini, orang jalan di atas air bisa tidak? Tanpa perahu, tanpa alat bantu, tidak bisa kan? Mesti
tenggelam. Ini ternyata ada orang nyebrang kali Pak, gak kedelep, renang tapi. Enggak, maksudnya jalan kaki itu ya. Dia jalan kaki, kaget panjenengan. Wih. Nah itu salah satu diantara contoh kejadian di luar batas manusiawi. Walaupun jangan salah paham, kalau ada orang bisa jalan di atas air seperti itu, belum tentu wali. Boleh jadi diewangi siapa? Jin. Tapi kalau sholatnya baik, ibadahnya baik, akidahnya lurus, lah kok orangnya bisa jalan seperti itu, maka itu namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Dibacok, ceret. Masya Allah, tidak mempan bacok. Tapi bukan untuk dicari. Ilmu tidak mempan bacok, bukan untuk dicari. Tapi apa? Ini kejadian yang Allah berikan untuk menolong kekasihnya. Ya panjenengan takut dibacok, takut. Panjenengan menghindar. Tapi pas kena, panjenengan kaget loh. Kok hilang tanganku? Bocol kena bacok. Enggak. Lah itu bukan karomah, itu manusiawi. Panjenengan pegang ini, gak apa-apa, belas gak getian deh. Nah itu namanya apa? Karomah. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan karomah panjenengan dikasih 1000 sama Allah, iso melaku ndukure banyu, iso ngawang ketika sholat itu miber kok. Miber terus, apa kayak iso balik bisa miber terus, kemudian ketika panjenengan jatuh, yo subhanallah, tidak sampai sakit, karomahnya banyak. Itu masih kalah dibanding ketika panjenengan oleh Allah diberi istiqomah. Berarti istiqomah penting apa tidak? Penting. Istiqomah itu mulia apa tidak? Mulia. Karena apa? Istiqomah ini yang mengantarkan manusia mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Nah maka Rasul bilang sama Abdullah bin Mas'ud, jangan jadi seperti orang itu. Kenapa orang itu? Kemarin sholat tahajud, sekarang sudah tidak bisa sholat tahajud. Tercela apa tidak? Tercela. Bukan tercela karena dia tidak mau ibadah, tapi tercelanya karena dia meninggalkan ibadah yang pernah sebelumnya dia istiqomai. Nah berarti nomor 3, jangan lupa sholat tahajud walaupun cuma 11 rakaat. Duh, kenapa salah? Iya kan? Walaupun cuma 11, 40 bagus, 100 bagus, walaupun cuma 11. Dan ingat ya, para ulama fikih mengatakan Pak, 11 itu witir Pak. Tahajudnya boleh lebih dari itu. Enggak, tahajudnya itu jadi yang hitungan Rasul sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Hadisnya Ibunda Aisyah ya. Ibunda Aisyah kan mengatakan tidak pernah Rasul itu sholat malam lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Itu yang dibicarakan oleh Ibunda Aisyah adalah witir. Maka dari itu disepakati oleh para ulama, bagaimana hukumnya lebih dari 11, boleh enggak? Boleh loh. Kalau boleh, loh ini Rasulullah enggak pernah lebih loh. Terus panjenengan niru siapa? Ayo, katanya coba. Nah, itulah kenapa para ulama mengatakan hadis Ibunda Aisyah itu mengatakan tentang witir. Tapi kalau selain itu mau nambah 2 terus sampai tidak terbatas sampai nanti menjelang azan subuh, boleh apa tidak? Boleh. Nah itulah kenapa sholat taraweh yang 23 rakaat itu bukan bid'ah. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan dalam zaman-zaman sebelum kita itu sampai pernah lebih dari 40. Lebih dari 40 ketika taraweh itu ditutup dengan witir yang jumlahnya ganjil. Yang terakhir, yang keempat, doa, puasa, tahajud. Yang keempat, Al-Qur'an. Jangan ditinggal. Al-Quran jangan ditinggal. Apa Al-Quran jangan ditinggal itu Pak? Al-Quran jangan ditinggal itu maksudnya apa? Panjenengan di bulan Ramadan baca Quran enggak? Ono sing gak blas. Jujur ya, jujur. Yang jawab bohong, saya doakan pulang ke Sandung. Pas ke Sandung, kakinya masuk, tungkai cuklek. Dibawa ke dokter, kata dokter ini tidak bisa dioperasi, sudah harus gini terus sampai mati. Itu untuk yang tidak jujur ya. Mulai wedi, aduh takon apa. Sudah, tidak jadi. Wes gini aja. Ada di antara kita yang Ramadan gak ngaji belas, cuma umumnya Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Maka untuk melanggengkan amalan Ramadan, Al-Qur'annya pun harus tetap dibaca. Saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Abdul Muhid.
Pak Muhid almarhum. Masih ingat semua ya? Beliau itu mengatakan begini, ngaji saulan khatam sepisan iku gampang pol. Saulan khatam sekali itu sangat mudah. Cuma memang kendalanya istiqomah itu loh, kadang-kadang sing repot itu kan bikin amalan kita itu ajek terus. Itu yang repotnya di situ. Beliau bilang apa? 1 juz itu 10 lembar. Berarti kalau mau 10 lembar selesai dibagi 5 waktu sholat. 10 dibagi 5 berapa? 2. Berarti setiap waktu sholat baca berapa lembar? 2 lembar. Sak lembar sak durunge sholat, sak lembar setelah sholat. Enteng apa bot? Jujur ya, Masya Allah. Khawatir kesandung tadi. Khawatir kesandung Pak Selamat. Nah makanya apa? Jadi 1 lembar sebelum sholat. Jadi sebelum sholat Pak, panjenengan ke masjidnya cepet-cepet supaya bisa baca sebelum sholat itu 1 lembar. Nanti setelah sholat lagi sebelum pulang ditambahi 1 lembar. Kalau istiqomah 5 waktu sholat, maka 1 hari panjenengan selesai 1 juz. 30 hari selesai berapa juz? 30 juz. Khatam enggak? Khatam. Itu kalau mau. Cuma kadang-kadang gak gelem. Kita ini senengannya apa? Saya ngaji itu tanpa target Ustaz. Tanpa target ini bukan karena apa? Bukan karena dia kepingin banyak, bukan. Karena males. Tanpa target. Pokok kepingin ngaji itu ngaji. Pas ngaji itu Masya Allah Ustaz. Wih, 20 halaman. Itu bisa sekali ngaji Ustaz. Mari ngono gak ngaji blas. Dapat sedino gak ngaji blas 2 tahun. Lah apalah artinya 20 lembar kalau setelah itu tidak ngaji sama sekali. Maka istiqomah itu kan konsepnya apa? Walaupun sedikit yang penting rutin. Itu istiqomah. Maka Rasulullah mengatakan amal yang paling Allah cintai itu amalan yang rutin walaupun apa? Walaupun sedikit. Jadi Mas Yo didik sing penting ajek. Jadi sedekah juga walaupun 2000 tapi terus 2000 setiap menit 2000. Nanti 60 menit berapa? 120.000 sak jam. Lek 24 jam. 120 ping 24. Soge panjenengan insyaallah. Masya Allah. Nah, maka istiqomah. Yang terakhir Al-Qur'an. Jangan ditinggalkan. Nah, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan terserah panjenengan. Tapi yang pokok yang 4 ini doa, puasa, tahajud, baca Quran. Kalau yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan tergantung panjenengan di Ramadan yang lalu mengistiqomai apa. Ada yang istiqomah ngasih makan buka puasa setiap hari untuk 3 orang misalkan. Loh, saiki dilanjutkan Pak. Mas yo gak tiap hari, minimal apa? Minimal panjenengan undang orang makan ke rumah. Siapa yang puasa sunnah Senin Kemis, ayo buka puasa di rumah saya. Atau kalau bisa Nurul Huda bikin. Wih, Masya Allah. Bikin buka puasa sunnah Senin Kemis. Nggak usah tiap minggu, nggak usah tiap pekan, nggak usah. Misalkan disepakati hari Kemisnya pekan ketiga, hari Seninnya pekan kedua. Jadi 1 bulan ada buka puasa bersama 2 kali. Dan cari donatur gitu-gitu sekarang gampang Pak, serius. Cari donatur, cari orang yang mau nyumbang untuk acara-acara semacam itu mudah. Yang penting apa? Panjenengan betul-betul meyakinkan bahwa yang ikut makan itu orangnya puasa. Sing melok mangan tapi gak pos. Loh iya kan ceritanya buka puasa. Yang ikut makan tapi tidak puasa ditungakno mulih murus-murus keluar semua entek bukone gitu ya. Nah maka tidak apa-apa sampai di Mekah Madinah itu kan bukan setiap Senin Kemis, tiap hari terutama Senin dan Kamis itu mesti ada orang itu bikin sufroh. Namanya sufroh itu plastik panjang gitu ya kan, yang pernah umrah mungkin tahu. Terus dijajari ada roti, ada teh, ada macam-macam lah makanan ya. Ada kurma, ada buahnya itu. Kalaupun panjenengan mendekati maghrib itu masih kosong, panjenengan disuruh duduk sama yang punya. Terus panjenengan bilang, saya tidak puasa. Jadi dia apa? Hatta walaupun yang tidak puasa, duduk sini makan. Karena apa? Dia senang makanannya dimakan orang lain. Apalagi kalau yang makan orang puasa. Nah maka bikin Ustaz Arifin ya. Kalau tidak bisa sebulan 2 kali, sebulan sekali dulu lah. Disepakati Kemis atau Senin. Insya Allah itu pahala besar. Dan insya Allah kalau cari donatur gampang. Kalau donaturnya belum ada, di SDO di sini lah. Kalau SDO belum ada, jangan khawatir. Haji Riki Fajar.
tutup. Berapa Ustaz Ali Arifin? Ini kebutuhannya 470. Ah, saya tutup. Kenapa? Pintu rumah, uangnya itu ya. Nah, maka amalan yang lain, amalan yang apa? Yang panjenengan istiqomahkan di bulan Ramadan yang lalu. Maka ingat 4 perkara ini, jangan lupa. Supaya apa? Ramadannya gak hilang blas. Nah, kita ini lucu kadang-kadang menjelang akhir Ramadan, sedih ya mau ditinggal Ramadan. Pret. Pret apa? Lo Ramadan hilang gak ngelakoni amalan Ramadan belas. Orang itu kalau sedih ditinggal Ramadan, maka kepingin Ramadannya kan ikut dia terus. Maka bagaimana? Yo tetap poso, tetap tahajud, tetap darusan Quran, ya kan? Tetap sedekah, tetap qiyamul lail, tetap semuanya supaya apa? Kesannya Ramadan tetap ada. Nah, kita ini sekarang sedih ya mau ditinggal Ramadan, tapi mari Syawal, wih merdeka mau mangan. Masya Allah. Nah, maka 4 amalan ini untuk kita jaga setelah datangnya bulan Ramadan. Itu yang dapat kami sampaikan. Betul ente bilang tadi. Dia bilang tadi, paling yuk kak moco surat Yusuf pertama. Saya bilang, darah, saya mau baca surat Yusuf, saya bilang. Tiba ada temenan. Saya insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Pembukaan sudah tahu-tahu Pak. Ya, nanti malam insya Allah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid. Nah, yang kita lanjutkan ini Pak, kitab Tauhid yang kemarin kita khatamkan di bulan Ramadan. Yo, kitab itu yang kita bahas. Cuma kalau Ramadan kemarin penjelasannya tidak terlalu banyak karena niatan kita apa? Khataman. Kalau penjelasannya panjang nggak khatam-khatam ya. Nah, maka kalau yang di Nurul Huda, insya Allah penjelasannya lebih panjang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.